bakal lebih banyak. Tapi entah kenapa memang dengan killing spree ini mungkin dari Ciku sendiri lebih... Ada dua kemungkinan. Apa tuh? Duit lebih banyak atau justru malah biar bisa sustain di lane-nya. Karena dia punya regen HP dan mana kan. Oh, I see. Ah. Wow. Dan kita akan melihat terlebih dahulu untuk draft pick di game yang kedua kali ini. Di mana EVO Singapura yang akan tetap... Oh enggak, tukeran ya sekarang. Tadi kalian ada yang ngeh nggak sepatunya si Cloud tuh Arcane Boots atau Yang mana atau yang Swift? enggak mungkin Swift Nggak kan Swift sih antara kayaknya. antara Magic Shoes atau Arcane Boots kan. Tadi apa ya? Ada yang ngeh nggak? Kayaknya Arken. Arken deh. Arcane ya harusnya ya. Arcane. Soalnya di lane ya. Berat banget gila dia pakai Magic Shoes. Untuk di mid biasanya kan Magic Shoes kan? Enggak. Swift aku biasanya Swift Swift Boots. Magic Shoes buat cooldown kan? Iya, pakai Aku Swift cooldown, Boots. Aku cooldown. Jangan, sayang. Kalau ultimate kan? Iya. Sayang. Itu ASPD-nya makin lebih kencang. Di early lo udah bisa bunuh 2 lah minimal. Dua orang mah. Samping-samping. Aku nyari cooldown buat ini sih. apa? Buat- Blazing Duet. Bukan. Atau Art of Difference. Battle Mirror Image. Little Mirror Image. Jangan, sayang. Mending Cari main 40%-nya si cooldown Cloud. Cari ASPD. Dari talent kan 10, sepatu 10, buff 10 udah 30%. Sama dari saya 40 sebenarnya kalau bikin saya. Kalau aku enggak, pasti bakal Swift Boots langsung damage. Pantas kamu nggak di mid. Nah, kalau pakai Cloud Ultimate kayak gitu enak banget, killnya banyak. Oh, iya. Iya, cobain aja kalau Maksudnya saya. Epical Glory. Enggak, Grandmaster Glory. Turun ke arah bawah. Kamu ngecek ya? Iya, aku lagi cek. Iya. Tapi setahu aku seingat aku Arken deh. Arcane ya, harusnya sih Arcane sih benar. Arken lah di side berat banget gila kalau dia nggak pakai Nggak pakai Arken. assassin, nggak pakai support ya. Itu Arken aja di early aja tuh masih Dia pakai ini, apa? Warrior Warrior. Boots. bukan Toad Boots. Toad Boots. sepatu mana? Iya Arcane. Kenapa sih kalian marah-marah terus? Sama kayak OG Kan aku lah. mau ngetes. Jadi pakai Arken Boots. Dan ini dia, langsung Cloud-nya di ini ya, respect band banget sama teman-teman dari EVOS SG. Tuh katanya Putri sampai DM aku cuk. Kenapa? Sepatunya Ciku ini apa namanya mana? Arken Boots ya. Iya. Makasih Putri. Makasih ya, Putri. Makasih Putri. Tak aja. Putrinya Adam kan? Putrinya Adam. Macam-macam bini orang. Gak apa-apa, Adam kan udah soib banget sama Aing. Dan kali ini Selena dibuang, Atlasnya dibuang, dari Todak mereka ngebuang ke arah Isun Sin, Brody dan juga Esmeralda. So melepas Benedetta ke arah Soul lagi. Kali ini untuk EVOS Singapura. Yuzong. Aduh siapa ini? Mention cornet. Jauh kan. Nah, apa Oh sih? Hayabusa. Oh dia mereka masih mau main Wen-Wen. Oh enggak, Wen-Wen kayaknya tukeran ke arah Todak. Wen-Wen dan juga Haya. Berarti Ciku main wang-wang. Ih core-nya loh ya dia nggak main Mereka dulu ya. langsung ngambil core duluan loh. Mereka takut. Tapi kali ini Jauhead terbuka sangat bebas dan juga Matilda loh Momo-chan. Iya. Jauhead Matilda. Ini adalah salah dua hero yang lagi priority banget dan harusnya kemungkinan besar diamankan oleh EVOS SG. Cuma nggak tahu kalau misalnya gameplaynya dia bakal beda. Ya kan kita nggak tahu dia bakal pakai hero nyamannya atau memang yang lagi overpower saat ini. Aku entah kenapa lebih ke arah Yuzong. Yuzong. Iya, Yuzong sama Jauhead sih. Aku Matilda Jauhead. Aku jauh head sih. Dia Oh udah. Oke. Yang dia PD kan? dia pede. DPL. Potato Fix Roger, Soul Benedetta, JPL Cho, dia kan berarti JPL itu Sylvana! hero nakal ya, hero nakal JPL dengan Chow-nya. Iya. Iya. Udah Supportnya harus berapa support amat. damage, supportnya support damage yang bisa mukul setidaknya si JPL-nya mundur. Marsha. Udah Sylvana sih. Kalau kata Sylvana gue. boleh. Daripada di ban, mending ambil aja. Sumpah. Daripada lu di counter. Sylvana Eh, kalau Sylvana nggak sih. apa ya? Ya selain Sylvana apa? Menurut Matilda Ranger Mas masih dan, oke. dan Momo Mas. Matilda masih ada. Nih coba lihat. 1, Sylvana 2, 3 Matilda atau Sylvana? Oh, Sylvana. Oh, 2 juta rupiah untuk cornet dari Ranger Mas. Yes, langsung saja di-assist oleh Momo-chan. Yes, langsung ditolak lagi sama Momo. Kita tebak-tebakan ini Last draft pick. taruhannya 1000-1000an gitu. Ayo. 1000 Ayo, 10 boleh. kali udah 10.000 buat Iya. bayar parkir. Beli cocis di bawah, cocis. Cocis. Bercanda ya guys ya. X-Ray harusnya ngamanin satu buah support yaitu dari Ion. Ion Loyi. dengan kayak gini. Loi atau Loi boleh. Loi, Momo-chan. Kalau Loi Atau dia diamankan. uang Elis. Yuzong.
Alice. Team is banning. Dia buang Alice Pot, dulu. Pokemon tuh main Yuzong nggak ya? Pokemon. Pokemon main Yuzong nggak ya? Gue nggak tahu. Seingat aku Kemarin tuh dia magi-magi Is banning. kayak macam Alice Esmeralda dia main itu. Esmeralda, Alice, kayak gitu-gitu dia tuh main itu. Enggak, dia nggak main Yuzong. Ya nggak main kan? Iya. Yuzong yang free loh. Ini ambil Yuzong untuk X-ray. Gurih. Yuzong X-ray, tanknya tank tebel. Tank tebel. Baxia. Halo, jangan Benedetta. Oh, Balearic Side. Beler, enggak dong, nggak enak, nggak dapet CC. Apa ya tank Your tebel? team Akai, is banning. Trail. ambil Akai. Akai Yuzong untuk Todak, ambil tuh. Niscaya enak. Dan kalau dari Soul, dia harus ngamanin satu. Yuzong. Maybe mungkin Yuzong yang bakal diamanin oleh tim EVOS SG yang dimana harusnya bakal bisa mengacak ke arah belakang. Apalagi gangguin Chow kalau misalnya mau nendang. Chow mau rusuh-rusuh ke belakang bisa dipanis tidaknya. Kalau Ege si Yuzong sis. Coba kita lihat ya. Apakah dari EVOS SG bakal mengamankan Yuzong atau melepas? Kan Yuzong. Yuzong atau labu-labu? Lapu-lapu. Yuzong. Yuzong. Your Oke. team is picking. Yang di band kan maksudnya Iya, dilepas. yang Apa di di pick? Yang di band. Apa? Iya itu band Yuzong. Ini berarti kalau nggak ada Yuzong ambil ini cuy. Lapu-lapu Akai. Cari-cari factor yang kuat karena side-nya dia udah lemah banget tuh. One-one di roaming-roaming kayak gitu bonyok juga. Apalagi mid-nya juga Hayabusa kan. Di early nggak terlalu kuat kayak Roger. At least tank sama side-nya tuh harus kuat banget. Untuk bantu damage atau enggak roaming bantu kalau ketika di rusuh dari apa? Ah, Tamus. oke juga bener nggak kepikiran Tamus gua. Hero yang sudah di nerf berkali-kali dan bahkan Masih kuat. hampir hilang dari peredaran untuk side lane karena lebih banyak untuk dari 10 band tuh ke hero-hero yang side lane. Tapi Tamus yang Todak muncul lagi. banyak ini sih. Hero pool luas. Hero single-nya sih. Hero Tamus. apa? Hero OG-nya? Oke. Iya, Hero OG. Todak. Iya, dia ada Hayabusa. Wen Wen. buat Sylvana? Sylvana. Sylvana Kalau Tamus tuh kena AOE loh. enggak, maksudnya kalau misalnya untuk inisiasi atau misalnya untuk loncat. Kenapa? Sylvana, dia bisa ngeloknya antara ya kalau rame-rame ya kena semua. Tapi kalau misalnya untuk ngeculik satu kayak Tamus untuk ke arah Molten Side dan juga Inferno ya, Inferno mungkin untuk lebih sustain. Tapi fix. Pokemon Harit. Tuh, Pokemon tuh mainnya mage-mage damage dia. Esmeralda. Iya, mage-mage maju. Ya mage-mage damage di samping. Hard carry-nya pakai mage dia. Siapa yang bilang ya? Oh si Long ya. Ini Long kalau nonton Long ngasih tahu ke Cornet waktu lagi nobar, dia bilang si Pokemon itu lebih ke mage-mage yang mainnya tuh berani maju gitu. Nah ini si Pokemon nih. Iya. Mirip banget sama Cornet, masih muda dia 21 tahun usianya. Makanya aku nggak bilang dia Yuzong karena dia mage-mage mulu Oke, kemarin. last pick di. Last pick di. Tank. Tiger lagi atau? Akai. Akai. Tigernya dibuang. Tiger di bang ya? Iya, Oh ya sama sorry Evos. sorry. Atau malah Jawhead nih Ji. Oh jahat masih free. Baxia. Jawhead masih free ya? Masih free. Baxia Kok ternyata. dia Baxia ya? Buat kayaknya buat bener-bener tahan badan sih. Sayang nggak sih? Enggak terlalu sayang sih menurut gue. Untuk mobilitas cukup cepat harusnya dengan Baxia. Dan juga ultimate-nya bakal menjadi tahan badan banget. Apalagi kita lawannya tahu sendiri ada Harit yang harusnya dia pakai Purify kalau di side lane dan bisa lolos dari pelukan Sylvana. Tapi gimana menurut analis Cimomo? Silahkan. Gak tahu sih, aku banyak banget hero-hero yang nggak aku sangka bakal keluar kayak I don't know, susah banget sih untuk memprediksi. Tapi kalau misalnya disuruh memilih, mungkin aku bakal lebih memilih ke arah EVOS SG masih. Gimana dengan kalian? Walaupun aku prediksinya EVOS SG tapi Todak. melihat Todak, entah kenapa aku Todak lagi. Todak. Aku Oji? Todak. Entah kenapa. Hari ini Todak tuh beda banget sama di group stage. Hari ini Todak bukanlah Todak yang aku kenal. Aku tetap Todak. Aku Todak. Oke, kita akan melihat seperti apa karena aku Todak. merasa kayak EVOS SG mereka banyak banget hero-hero comfortnya seperti Chow dengan GPL-nya, Pokemon dengan Haritnya. Oke. Tapi Make Todak sense. apakah bakal mengamankan 2-0 di sini Oke. di game yang kedua kita atau justru dijegal sama teman-teman dari EVOS SG? Bener banget Oh, dan almost forget about that. Dia bilang hero yang nyaman iya. dari Soul.
dari JPL Pokemon. sama Pokemon ya. Yes, bener banget. Tapi kali ini kita mulai lagi di game yang kedua yang harusnya dari tim EVOS SG udah tahu kendala mereka di game yang pertama bakal coba dipaksa dari seorang GPL Karachiko tapi nggak berhasil dan iya Iwan yang berhasil mengganggu pergerakan di arah top lane dan di cover dengan cukup baik. Sedangkan itu Hayabusanya free banget untuk dapetin kedua belah buff antara Purple dan juga Orange. Yes, dan X-Ray-nya bermain cukup merusuh di sini dengan spell yang cukup baik juga pemilihannya. Vengeance yang akan menjadi tahan badan juga di early atau bahkan di late game-nya dari Tamus yang sudah lama tidak terlihat. JPL masih belum level 2, masih di cover. Ini cukup menarik juga untuk di playoff dari beberapa role, apalagi tanknya itu menemani ke arah good laner-nya terlebih dahulu. Gak langsung menemani di arah mid, gak ngeganggu-ganggu buff, tapi justru malah carry-nya ya, core-core-nya ditemenin Ranger Mas. Ya, karena kali ini cukup menakutkan melihat permainan dari tim EVOS SG yang mungkin dengan hero nyaman seperti yang Momo-chan bilang, mereka bisa nge-pick off dengan cukup cepat, apalagi Ciku Yes. di early game gak punya apa-apa. Gak punya daya juang, gak punya daya apa-apa. Dia Cuma nggak punya Needles of Flower, apa sih? Needles in Flowers ya? Needles and Flower, ya kan, dan kali ini kalau dia udah level 4 mungkin bakal coba dilepas. Bakal lebih gampang lagi nahan untuk dari seorang Harit terlebih dahulu. Tapi Formace di situ udah ada Moon yang bakal coba untuk mengganggu. Formace udah level 4. Ingat, udah punya Shadow Kill. Bakal ke arah seorang Potato. Bakal coba di pick off tapi apa-apa coba dipaksa dan ternyata lihat langsung masuk 3 orang first blood didapatkan terhadap seorang Potato. Potato menjadikan more hit. tentang rebus tapi kali ini ada double kill. Diamankan oleh seorang Moon Bulan yang bukan sembarang Bulan. Oh, hampir saja padahal tadi pergerakan dari JPL sangat bagus. Kundonya menyelamatkan temannya di sini. So, masih cukup gesit, masih bisa dash dan bahkan turtle-nya di menit 2:20 dari space yang tadi diberikan. Bahkan Todak juga mendapatkan 2 poin kill plus. Ini akan menjadi turtle gratis tanpa ada revive dari seorang Formace menuju ke arah gold buff juga Chico di arah top lane-nya. Pokemon masih ada zaman Force, one more hit masih bisa untuk cabut, masih untuk bisa balik ke arah belakang. Tidak mau memaksakan crown race ke depan karena tidak ada mana dari seorang Haritnya. Bener banget, tapi ternyata aku kira di level 4 bakal dilepas sama Baxianya, tapi ternyata Baxianya masih peka dan menuju ke arah top lane. Lihat, dia bakal nge-cover dengan baik permainan dari seorang Chico. Sedangkan itu Moon yang bakal lebih difokuskan terhadap seorang Formace. Di sisi lain, X-Ray ini bagus banget. Dia nge-cutting, dia berani lawan Benedettanya. Dan ingat, Sol dengan Benedettanya memang jago, tapi kalau di early udah terperangkap seperti ini, mungkin berat untuk lane lainnya, Momo-chan. Iya, bisa dibilang kayak mungkin dari Todak sendiri mereka lebih percaya diri juga di game yang kedua ini. Meskipun dari, oh lihat tuh, udah mulai dibuka bahkan. Oh my god, tapi Chico udah mulai masuk. Duel second ke arah seorang Baxia dan Baxia harus ditumbangkan. Di sisi lain pertukaran 1 untuk 1 sama-sama tanker. Kedudukan kali ini lebih baik. Kenapa? Karena Ion bakal coba di pick up dan berhasil diamankan. Lihat, 2 hilang. Apakah bakal menjadi 4 tadi ini bisa menjadi bencana untuk tim EVOS SG di arah top lane. Setidaknya mereka walaupun nggak berani tuker dengan point kill, mereka bakal kehilangan gold di arah top lane. Iya, bakalan dipaksa ya untuk dapat. Malah mau lebih kayaknya Haji. Iya, karena utang ngusir doang. Iya. Dapetin gold. Kecil doang ya, poking aja. Bener, Poking mundur, Potato kehilangan 1 level. Tapi kali ini Sol, karena dia tahu kalau nggak kondusif posisinya, memilih untuk melakukan clear ini dan bahkan nge-cutting di arah belakang banget dari tim Todak. Lihat udah mulai terbakar, sambit piring tetangga. Nah nih, Nina Nung dan harus mundur dari seorang Soul. Connect semua itu. Dari roda-roda berdurinya. Dari Baxianya, dari Iwan dengan Tenacity ya. Nih benar-benar bakal tebel banget dari Baxianya, apalagi kalau misalkan dia membuka tamengnya atau ban-ban berdurinya. Ada 4 orang, akan mungkin ada geng sini JPL. Flicker dan langsung ada combo TikTok dari seorang cowoknya, tapi terlalu tebal Iwannya. Padahal dia belum membuka tamengnya dan tidak berhasil. JPL harus membuang 2 menit flickernya dan bahkan di zaman Force Iwannya tidak jadi pulang. Ciku dikeroyok 1 melawan 3 dan bahkan dibiarkan begitu saja. Agak sedikit telat untuk backup dan harus kehilangan. Justru ini malah jadi keuntungan balik untuk EVOS SG. Nyaris saja ketika mereka gagal ngegeng ke arah Iwannya, tapi justru malah Cikunya yang datang untuk
merebutkan atau diperebutkan begitu saja nyawanya. Terlalu pede dari Cigonya. Iya, Dia nggak pakai diserahkan Aegis, nyawanya. dia nggak pakai Aegis dan dia udah tahu posisi dari musuhnya. Iya Harusnya loh. dia nunggu Moon datang ke atas, di clear dulu, diusir sama Moon, baru dia bisa clear. At least walaupun dia kehilangan satu wave, dia nggak mati kayak sekarang. Lebih rugi banget kehilangan dibandingkan dia harus mati. What Dan bakal coba are you doing, Todak? X-Ray 1 versus 3 dan bahkan 1 versus 4. X-Ray masih mau lebih. Ranger, Lihat, pemain di putaran berhasil masih hidup. didapatkan, masih bisa bertahan hidup. What the Gak ada yang heck? bisa menjemput dari seorang X-Ray. Di sana ada yang terpisah warnya, bahkan Pokemon berhasil ditumbangkan oleh seorang Hayabusa. Berhasil mundur 4 maze dengan Quad Shadow sangsungnya. Oh, that was a good decision making sih menurut gua yang dilakukan oleh X-Ray, karena kita lihat ketika mereka berempat atau bahkan tadi 3 orang atau 4 orang ya yang untuk ngegeng ke arah si Empat. X-Ray-nya, 4-4. tapi turtle-nya diamankan dengan sangat amat mudah dari Hayabusanya, plus Hayabusanya dapetin Pokemonnya dari carry-nya, core-nya di arah samping diamankan di menit tengah atau di mid game-nya. Betul sekali, tapi Formase kali ini bakal fokus ke arah mid lane. Ingat, mid lane didapatkan Gila. bakal menjadi keuntungan yang luar biasa. Dan lihat, ada sedikit Aurora di sana dengan freeze-nya, tapi masih berhasil diamankan. Oh, Potato Oh terculik di arah my bottom lord. lane. Seorang diri, tak ada pengawalan. Ini bisa menjadi bencana. Potato sudah terpick off 2 kali di menit yang ke-6, Bung Cornet. Oh my god, ini what happened EVOS SG, benar-benar beda banget di playoff, atau justru malah Todaknya yang improve dengan sangat amat cepat, bahkan di arah top lane-nya juga udah didapetin untuk turretnya di arah mid lane-nya. Shadow kill ke arah Pokemon-nya, tapi lihat sini dari Iwan-nya, mana Sylvana-nya, lihat Sylvana dari belakang, mencoba untuk lompatkah, belum ada dua free dari JPL-nya, belum dibuka, dan bahkan kita di sini JPL masih bisa survive, tidak ada Imperial Justice ternyata dari Moon-nya, baru ada sekarang, tidak ada combo di team fight barusan, timingnya belum puff, belum di stun, dan bahkan masih bisa ada final blow dan cabut ke arah belakang justru ultimate-nya. Iwan bakal coba direlakan dirinya, tapi ternyata Formase masih mencoba untuk membantu dan ternyata nggak bisa. Innalillahi, di arah mid lane dari seorang Iwan menuju ke arah bottom lane. Fokus ke arah turret yang pertama di arah bottom lane dari seorang X-Ray yang ternyata kuat sekali melawan Benedetta. Dia bahkan membuat Benedettanya kehilangan 1 level tertinggal atas seorang Tamus. 7-4 kedudukan sementara, 21.000 gold-nya. Ini benar-benar ketika comfort hero yang dipakai oleh teman-teman EVOS SG justru malah menjadi titik balik. Todaknya ya justru yang malah enak banget. Ini turtle yang ketiga, Hayabusa sendirian, ada Cho yang mulai mengganggu tapi harusnya ditarik, gak mau diamanin lagi. Kita lihat di atasnya ada Moon yang mencoba untuk menunggu momen yang tepat, tapi kita Ditangkap. Potato-nya yang terkena Ciku, mencoba untuk maju bersama Iwannya, lihat damage terlalu besar, dia begitu saja dari JPL yang mencoba untuk mengganggu, tapi Dwarf Dragon yang malah justru ke arah yang lain. Mega kill didapatkan dari Sylvana-nya, dari Formase yang mencoba untuk maju lagi, masuk Quad Shadow-nya, ultimate-nya mana, Shadow kill-nya mana, tidak mau dikeluarkan. Benar-benar sabar banget, tidak birahi seperti Cornet. Ini nggak ngerti lagi apa yang miskomunikasi atau mereka main kayak udah nggak ada chemistry-nya, kayak sendiri-sendiri banget. Biasanya Sol ini selalu membantu ke atas, tapi ternyata Sol dengan pressure dari seorang X-Ray sekalipun, dia harus kehilangan Merahnya diambil. orange buff-nya. Dan ini turtle lagi untuk tim Todak. Ingat, ini benar-benar berbahaya di late game nanti. Dari seorang Hayabusa dan juga Wanwan juga bakal kuat banget. Bahkan Sol ke arah belakang, bakal di-cover oleh seorang Ciku. Ada seorang Iwan yang tertangkap, Wah. berhasil mendapatkan 1. Di sini Solnya yang tertangkap, gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Maunya Diko yang membuat Sol harus tumbang di arah mid lane, Bung Cornet. Ini benar-benar kalau Sylvana dilepas dan Imperial Justice-nya, even itu kena satu hero, tapi itu bakal menjadi disaster banget sih. Gak bakal bisa kabur, gak ada Purify, hanya ada 1 orang doang, Pokemon doang yang punya Purify. Sisanya gak ada, dan bahkan Pokemon menggunakan Purify-nya mungkin di waktu ketika dia lagi zaman Force, atau benar-benar kepepet banget ketika dia tertangkap dari Sylvana-nya. Ini Sylvana-nya enak banget sih, tinggal nunggu momen yang tepat untuk dapetin. Bahkan kita lihat skor dia Sylvana 5-0 dan 4 assist. 5-0, 4 assist, dia nggak ke pick off sama sekali. Dan udah ada 1 buah Athena Shield dari Iwan. Iwan bakal lebih berani lagi di garis depan. Mau ada seorang Kagura, ataupun Pokemon sekalipun. Dan Formase sudah standby di bawah. Udah ada 3 player bahkan. Udah ada 4 bersama Jibula dan di arah top lane. Wang-Wangnya bakal lebih aman karena dia lebih fokus ke arah orange buff terlebih dahulu sebelum timpa. Yes, masih berputar-putar. Iwan mencoba untuk ngebait musuhnya JPL. Belum ada flicker, tapi sudah ada ultimate dari Ion juga. Oke ya,
Orange buff cuma untuk dihajar lagi Pokemonnya. Sekarang dia one more hit masih bisa tembus, tapi ternyata ada efek dari orange buff dari formation. Dan X-ray-nya tebal banget, ada Vengeance juga. Dan ada Revitalizer dari Iwan-nya yang mencoba untuk masuk. Ternyata mana Imperial Justice-nya belum dikeluarkan. Monster kill seorang Moon. Belum adanya Imperial Justice. Tapi sudah 2 orang yang hilang dimakan oleh teman-teman dari Todak. Yes, bakal difokusin di arah turret dan bahkan tapi kali ini Ciku. Lihat, ada duel trend, nggak ada masih Nggak cooldown reduction. 3 player dari tim EVOS SG mencoba untuk mendefense di arah ini. Betul Imperial tadi pas oleh Justice. seorang Moon. Dilihat, Potato. udah mulai di-dive-in. Dan Jibung lah masih bertahan, masih JBL. diamankan seorang Ciku. Langsung ada flash off ke arah Oh belakang. my Berhasil mendapatkan God. double kill. Looking for triple kill dan nggak berhasil. Lihat, ini Bitter mencari arah top lane dan ini bencana untuk tim EVOS SG. EVOS dan EVOS 14-5. Todak di playoff bener-bener garang banget. Berbeda ketika di group stage. Dan ini bener-bener kompak banget. Membuat teman-teman dari EVOS SG harus kesulitan dan kehilangan satu inhibitor turret dia. Dan Lord, Bapak Lord yang terhormat terbuka bebas banget. Todak, teman-teman dari Malaysia tampaknya akan mengamankan Lord ya. Atau mungkin ada pergerakan dari Soul. Ada Kagura juga, ada Retribution. Pokemon, siapa yang akan mendapatkan Lord ya. Sekarang Iwan dan langsung Retribution oleh misalnya formation dan mulai masuk pula pada tendangan dari JBL ya. Droplingan, Hayabusanya juga harus tumbang. Oh my god, 3 orang menuju 4. Tapi X-Ray masih cukup kuat. Tidak cukup kuat dan langsung ditumbangkan 4 orang Ranger Bus. Ciku bakal coba untuk membalaskan kanan tapi gak bisa. Padahal langsung ada cross buff dari sana. Masih mendapatkan 1. Apakah Soul juga mendapatkan 1 tumbangan? Memilih untuk mundur. Apakah terwipe off dan wipe out? Moon untungnya udah kembali hadir dan lihat Super Minion di arah top lane menuju ke arah base dari EVOS SG. EVOS SG masih terselamatkan nyawanya untuk kali ini di menit ke-11. Mereka masih punya nafas segar karena wipe yang didapatkan oleh tim EVOS SG atas Todak. Yes. Agak sedikit memaksakan juga sebenarnya dari Iwane yang selalu nebet turret Lord ya lebih tepatnya. Sehingga ketika tim fight darahnya udah sekarat duluan. Dan ini akan menjadi Lord yang agak sedikit sia-sia. Tapi kita di bottom lane Soul versus Moon. Gila. Panas. 1 versus 1. Sylvana yang justru memenangkan pertandingan duelnya. Holy Crystal. Oh bukan. Apa tadi burn-nya dari mana ya? Dari Itu itu Glowing Glowing One. One. Glowing One. Oh iya itu Ada Glowing One. burn Aku kira effect. Clock of Destiny loh. Bukan. Itu Glowing Bukan, One ya? Glowing One. Iya makanya aku nanya lah burn-nya dari mana? Lo gak bisa nih ya Kagura. Iya loh. Oke, oh iya, tipis kan kelihatan dari jauh, coba deh, mirip. Oh dari jauh. Tipis-tipis ya. Lalu harus beli kacamata situ. Iya, udah mulai gue. Tapi Moonnya sih gila banget sih. Oke, Panai. Udah ada ultimate-nya dari Moon. 7 loh poin kill-nya. oke, 7 poin kill, garis depan, mereka nggak boleh terlalu wipe lagi, karena ini bisa menjadi Nggak ada snowballing. wave Ingat, tapi. Roger, Iya, benar-benar. Roger ini. Kalau dia udah level 15 dengan full item, dia benar-benar bisa untuk numbangin Formace dengan gampang banget. Ini Formace kan cuma bisa dibilang salah satu distraction, gak full damage banget. Karena kalau dia masuk di bagi damage pun gak terlalu sakit. Ini Ciku yang bakal menggendong di arah late game bersama dengan Moon harusnya. X-Ray juga bakal tebel banget. Yang ngebuat para pemain tim EVOS SG bakal ke-trigger banget sama seorang Tamus yang nih orang gak mati-mati, dipukulin se-RT, gak metong-metong, kayak gitu loh. Inferno plus Vengeance. Benar-benar tebel banget Moonnya, lihat. Udah kayak Leo Murphy. Cukup nakal depan, flame shot terpaksa dikeluarkan. Tapi orange buff-nya langsung diamankan oleh Potato dengan Retribution. Tidak adanya Lord dalam 95 detik ke depan. Moon yang pura-pura nge-lag di sana. Dia menjadi patung, baru bergerak sedikit saja bergerak ya. Goyang patah-patah, seperti lagi goyang poco-poco. Di combo yang baik banget, Flicker Stun, dan bahkan terkena 2, tapi kasih Ionis sekarang telah didapatkan oleh seorang One yang kemudian sekarang juga tapi Chico di sana mencoba untuk nge-hit, basic attack, run, dan langsung maju lagi, Flicker karena depan, Chico mendapatkan ultimate-nya, double kill, triple kill, Chico! Looking for Mania tapi kali ini berhasil dapatkan Oh my God! Ciku yang bukan macik berhasil mendapatkan Mania, bakal fokus ke arah base tapi masih ada Soul, ada Formace juga. Mereka gak mau menghilangkan kesempatan kali ini. Formace memilih ke arah ini bisa terlebih dahulu agar Super Minion dari dua arah yang berbeda bakal bisa masuk ke arah base dari tim EVOS SG. Lihat cukup lama, satu gerobak terakhir Soul coba fokus, shadow kill masih bisa ditahan tapi satu wave Cukup lagi tebal. dari para pemain tim Todak masih ada. Lihat Soul, walaset dan ternyata ada flame shot di sana. Oh, nggak Hingga bisa, overturn nggak bisa. mengusir Masih mundur ditahan. para pemain dari tim Oh Todak. my God. Harus dipukul mundur. EVOS SG masih lihat
lihat masih bisa bernafas. Nampaknya kali ini EVOS SG pasukannya berhasil bertahan. Oh my god, napas dari EVOS SG. Walaupun sudah benar-benar sedikit lagi kekalahan di depan mata mereka. Tapi sayangnya masih ada Soul yang cukup tebal. Masih bisa survive, menahan semuanya. Menahan semua minion dan juga serangan-serangan. Bahkan dari 3 orang yang mencoba untuk nge-push dari Todak. Dan Lord yang berwarna kuning. Dan ini mungkin akan hidup dan mati juga untuk permainan antara EVOS SG dan juga Todak. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Dan mungkin ini akan menjadi Lord yang cukup berat juga untuk kedua tim. Siapa yang mendapatkan Lord? Walaupun belum menit 18, tapi ini akan menjadi Lord yang sangat mengganggu dan pastinya untuk membantu lebih cepat lagi untuk nge-push ya. But ini benar-benar Moon-nya sih. Moon-nya harus diwaspadai sih dengan X-ray. combo dia. Lihat, lagi-lagi JPL yang terkena dari Evil Justice ya. JPL versus Berani mencoba untuk kabur tapi tidak ada flicker. Dia akan begitu saja dan say goodbye. Goodbye JPL. JPL di take down, luar terbuka dengan sangat bebas. Bahkan EVOS SG harus nge-defense di 2 lane yang berbeda. Ini bakal menjadi sebuah hal yang sulit sekali. Kesempatannya mereka untuk mendapatkan Lord cukup kecil, tapi kalau mereka berani do or die kita bakal lihat. Tapi kali ini Soul udah terlihat, udah ada satu buat tanda, tapi ternyata Lagi buatan yang nggak dituju. tuh? Bagus banget, Queen of Nature menyelamatkan. Udah gak ada apa-apa. Di Jangan overtime, overtime. Todak Nice, satu Soul. jangan Winter Jiko Tracker. masih mau lebih dah Winter Tracker. Natsam dan tidak bakal double kill. Tersisa Potato dan ini bencana untuk EVOS SG. Ditangkap dan lihat gol. Again and again Moon benar-benar mendapatkan sorotan di game ini. Selalu berikan space dan bahkan nge-create teamfight yang sangat amat baik. Dan inilah dia Todak berhasil lolos ke babak selanjutnya. Pasukan Todak berjaya menuju ke babak selanjutnya. Wow, luar biasa sekali Todak. Dengan permainan yang justru berbeda, terlihat di lower bracket. Mereka bisa menggusur EVOS SG untuk pulang di hari kita yang pertama di playoff kali ini. Aku nggak menyangka dengan adanya Sylvana yang dibandingkan sama Moon, benar-benar mengontrol semua gameplay yang dibawa sama Todak di game yang kedua. Bisa dibilang malah aku nggak ngelihat Roger-nya dari Potato bermain sama sekali. Dan entah siapapun yang di depan mata, Sylvana dia langsung loncat dengan Imperial Justice-nya. Dan bahkan aku merasa kayak ini udah gamenya buat Todak banget sih ketika Wen dapetin free space, Hayabusanya juga tinggal jadi finishing aja. Itu luar biasa sekali untuk Todak. Betul, dan dari hari pertama sampai hari ini baru sekali aku ngelihat permainan Soul dengan Benedetta-nya nggak lepas. Ini Soul nggak main bahkan. Maksudnya dia nggak mati tapi kayak dia nggak bisa jadi player maker untuk 2 game kali ini dengan Benedetta. Aku ngelihat sempat dimana di early-nya Soul itu sempat ninggalin lane-nya. Sehingga membuat free space juga ke arah Todak untuk nge-push di arah sisi bawahnya. Yes. Dan ketika Baxia udah tukeran, masa dia sempat ke atas, ke arah top lane dari Baxia sendiri. Dan langsung ketika dia merasa kayak oke, udah cukup kuat untuk nebein. Dan bahkan bisa dibilang kayak dia mengcounter semua pergerakan dari GPL. GPL ya justru nggak terlalu ngezoning player-player dari Todak sendiri gitu. Itu dia yang berat. Itu udah kayak enak banget buat Ciku, Wen-Wennya udah free banget ngedapetin sempat ngedapetin gold turret juga di area atas. Dan itu yang ngebuat Ciku bener-bener free banget untuk ngedapetin semua itemnya. Aku pengen, mumpung aku ingat, Kenapa? Cikunya itu pakai flicker sayang. Iya, Tadi yang lo bilang nggak ada Aegis. sayang sekali nggak ada Aegis. Oh. Karena dia Kalau dia main masuk-masuk aja di atas makanya mati, kan nggak ada Aegis. Iya, sama tadi flicker dia tuh berkali-kali dia Arah Potato. udah dapat ultimate-nya, crossbow tank-nya, tapi dia sengaja bener ke Potato. Iya. Pinter banget. Kayaknya itu Berani banget ya. berani, tapi riskannya cukup Riskan, tinggi. benar. Riskan banget dan Untung Aku di nggak- backup juga sih. sama nggak teman-teman. prefer banget sih one pakai flicker. Aku dulu pakai flicker sebelum tahu Aegis itu lebih impactful jauh dibandingkan flicker. Aku juga dulu gitu. Tapi emang Moon sih nggak udah. Menurut gua harusnya Moon MVP. MVP-nya ya. Aku juga setuju. Harusnya Moon. Kita bakal lihat apakah caster Indonesia kalau setuju apa Moon, enggak. kalau Moon nggak MVP, kita berangkat langsung ke Singapura. Gimana? protes. Gak bisa. Ini Tolong masih ada tiket. 2 Nah match. itu Moon yang bikin suara Tolong gua. tiket beli sendiri. Moon, lo yang bikin suara gua habis ya, tapi lu keren banget Itu mainnya. luar biasa sekali sih. Mau siapapun yang di depan mata, kalau misalnya dia punya Imperial Justice, dia langsung buka. Dan bahkan itu follow up yang datang dari Todak benar-benar membuahkan hasil banget. Ya, Dia nggak Imperial Justice hanya dengan sia-sia gitu loh. parah.
JPL-nya gak dikasih Sama yang main, dia bro. momen tadi dia nge-start sambil flicker sih itu mind blown banget sih. Ini yang aku bilang, yang patah-patah yang pocong-pocong Iya, yang aku iya. bilang ini Dia- pura-pura nge-lag apa set. Ternyata dia flicker. Dia Dapet taunting lagi. juga, dia Dapet sengaja lagi. deh ya. Kalau nggak Mania dapet kayak di situ ya, si One-One-nya kalau nggak salah. di dalam, Itu Cikunya. momennya, iya. Itu gila sih. Tapi memang sebenarnya aku merasa GPL juga dia susah sih untuk ngezoningnya karena ketika Baxia-nya udah mulai rotasi, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak mau kayak bahkan sampai soulnya harus rotate ke atas, Ya. sampai harus pindah lane ke Makanya nggak area bermain atas. kan, biasanya playmaker-nya tuh Soul. Hmm. Soul tuh dapetin point kill banyak atau nggak Soul ketika war dia bisa ke arah belakang. Dia bingung, ke belakang nggak ada supportnya. Bahkan Tamusnya sampai free banget di area bawah untuk nge-push turret. Ingat gak lihat gak pas dia lagi war yang dapetin JPL di bawah? Hmm. Tamusnya di mana? Di base untuk nge-cutting minion 2 lane. Iya, sama Soul juga sebenarnya sempat melakukan hal yang sama. Cuma masalahnya, aku merasa kayak Todak Tamusnya lebih peka sih. Dia ngelihat Benetanya hilang, dia langsung balik lagi terus udah gitu dia secure lane-nya di area bawah. Dia benar-benar nggak kasih soulnya main sama sekali, dia benar-benar nggak kasih soulnya untuk nge-push atau bahkan nge-clear minion di area bawahnya. Well, kita akan melihat seperti apakah highlightnya dari kedua tim karena ini dua gamenya yang benar-benar bisa dibilang one-sided banget untuk tim Todak. Dimana di awal kita melihat EVOS SG, mereka tahu mereka nggak bisa open vision dengan terlalu bebas, mau nggak mau dari Karinya harus rotasi terus bersama dengan Matilda dan juga bahkan bisa dibilang bersama dengan seorang GPL dengan jauh headnya. Tapi Ini- hanya dengan momentum di mana yang Cikunya benar-benar udah free banget, udah ngedapetin semua item yang dia butuhkan, dia langsung melakukan inisiasi dan follow up dari Todak. Aku merasa follow up yang dibawakan sama tim yang hari ini masuk dan menuju ke lolos ke babak berikutnya itu benar-benar bagus banget sih. Mereka tahu mereka hanya punya satu chance hari ini. Mereka benar-benar all out, mereka maksimumkan semua performancenya mereka dan mereka benar-benar nggak mau kasih satu poin balasan pun ke arah musuhnya. Wow. Ini benar-benar Nah gila ini sih. nih yang game kedua. Tuh lihat, dia masuk Moon dapetin potato lagi. Nah ini yang pas Flicker tuh ngebut dia. ke arah Berani atas. banget ya, berkali-kali sih gue tuh kayak flickernya nggak takut-takut, selalu maju. Dan Ini nih. Nah, ya. itu gila sih, itu gila sih. Orang tuh biasa, wah ini bakal menjadi bocah Montek freestyle dulu bos, pakai Sylvana. Gue yakin di rank bakal orang-orang flicker dan dia langsung Nah, stun. ini Cikunya Nah, ini masuk, maniak flicker ke dalam, dia langsung maniak. Itu Dan kalau- Iwannya juga langsung backup. Itu kalau soulnya mati percaya nggak bisa savage bro. Bisa. Kan plus 1 detik ketika lo di atas. Dia masalahnya Iya. kena damage turret sih, turret base hit. Dan ini sebenarnya kayak udah momentum yang udah last fight banget buat Todak. Memang backup sih, backup tuh penting banget. Ketika ada inisiasi yang udah dibuka, mereka udah siap untuk team fight. Bener-bener dimaksimalin sama Todak dan luar biasa. 2-0 untuk tim Todak dan bahkan di Singapura mereka meskipun dengan hero comfortnya seperti GPL punya Di Chow, counter. di Nggak, counter, Pokemon main Harit. Ini gila sih. Bahkan dari prediksi para caster aja, dari caster-caster Malaysia aja, yang menentukan yang ada di top 3 aja hanya 2 caster aja. Yang ada Todaknya, sisanya itu bahkan yang mereka prediksi itu juara satunya kebanyakan dari brand esports dan EVOS SG yang juara 3. Dan cuma ada 2 caster doang yang memasukkan Todak di peringkat pertama dan juga di peringkat ketiga. Caster Malaysia aja dari semua caster, semua prediksi caster 1 sampai 3 nggak ada yang menyangka Todak bakal masuk top 3. Makanya dari tadi gue bilang walaupun tidak sesuai dengan prediksi Cornet, tapi dari segi ban and pick ya dan dari segi permainan mereka Todak ini bukan Todak yang gue kenal jujur. Ini bukan Todak yang Cornet kenal. Di group stage Todak tidak segarang ini, tidak semenyeramkan ini. Di playoff hanya dalam 1 hari mereka libur dan mungkin mereka berlatih dan mereka mungkin ada discuss, ada evaluasi tim juga. Ini benar-benar kayak berbeda banget dari segi permainannya. Bahkan Cikunya itu bisa dikasih farming kayak gitu, kayak what the heck? What happened bro? Apa yang lo lakukan dari pemain Todak, kenapa bisa kayak gini? Ya karena dapat kesempatan yang cukup luas dan bahkan X-ray sama soulnya. Dalam sehari ya? Ya iyalah, Gila kan ya? improve itulah professional player. Heeh. Lo nggak bisa cuma diam ngelihat permainan lo yang udah puas, yang lo ngerasa lo udah jago menang dari kemarin, lo nggak bisa puas. Lo harus improve lagi dan bahkan lawan-lawannya bakal lebih berat lagi. Itulah kenapa TNS bisa melaju ke babak playoff walaupun dia harus tumbang, Ya. tapi dia benar-benar improve dari kekalahan yang benar-benar nggak menang sama sekali di group stage. Ya memang luar biasa sekali sih. Mereka tahu kayak ya udah ini udah all out aja, kita benar-benar harus mengamankan
babak berikutnya. Karena kalau misalnya mereka tumbang di sini, mereka udah nggak punya kesempatan lagi. Dan mereka tahu EVO Singapura, mereka harus benar-benar maksimalin juga karena ini udah menjadi turnamen terakhir mereka juga. Benar. So Todak pun nggak mau kalah gitu loh. Mereka mau menjadi satu tim dari Malaysia yang mungkin bisa menjegal tim-tim dari negara lainnya gitu loh. Sesuai prediksi aku di kertas sama di Google Sheet. Apa? Todak. Todak. Aku pilih Todak di Google Sheet. Tapi nggak masuk top 3. Enggak. Cuma Apa top lolos 3? next. Top 3 enggak lah. Wih sabar lah bro. Top 3 enggak. Top 3 udah pasti. Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Tapi kita nggak ada yang menyangka loh Todak ini bisa 2-0. Karena aku berpikirnya bahkan aku sempat melihat kalau Iya, kalau itu aku EVOS setuju. ini Iya. bisa aja 2-1 Ya sama Todak. benar, kalau itu aku setuju. 2-1 aku kira menang tapi 2-1. Dan aku mengira di game kedua ini EVOS bisa jegal Todak 1 poin karena mereka punya ya banyak banget, ada hero lock juga. Dan aku menyangka, aku tadi sempat bilang kan Todak ini banyak kan single hit juga sebenarnya, kayak Sylvana masuk dapetin 1, bahkan kalau misalnya dia bisa dapetin. Terus udah gitu Tamus yang mungkin bakal fokus di arah lane-nya, ya kan ngegrecokin satu lane aja gitu loh. Dan bahkan Wen yang bener-bener free banget di area belakang. Dan bahkan aku ngeliat kayak Hayabusa cuma sebagai pelengkap aja antara finisher atau mungkin dia mencicil memberikan poking damage gitu. Itu yang aku bilang, gak terlalu terfokuskan dari formation-nya. Iya. Iya. Sedangkan dari EVO sendiri, mungkin mereka terlalu berfokus sama Sylvananya kali ya. Mereka terlalu kaget dengan inisiasi yang dibuka sama si Sylvana. Gila ya emang. Iya. Imperial Justice. Malah mereka nggak fokus ke Sylvana, fokus ke yang lain dari EVOS SG kalau aku lihat ya. Ke arah core-core-nya. Core-core. Iya, ketika mereka fokus sama yang lain, Sylvananya yang menggilu. Jadi kayak tukeran aja. Iya. Wow, kita akan melihat item build dan post match dari kedua tim kali ini, di mana lihat damage-nya dipukuli oleh Todak 320.915. Dan kalau dari sisi item Ciku sendiri sebagai Wen di sini 839 KDA-nya, 11.000 gold yang dia punya. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Moon 9.000 itu cukup kaya banget, Sangat kaya sih. sangat Untuk- kaya. GPL itu sih yang nggak Sumpah. dikasih main 7.000 gold aja, 067 dari KDA. Dia bikin dari Ciku sendiri bikin Demon Hunter Sword, lalu ada Windtalker juga Coruscant Sight, emang ada tempatnya Coruscant Sight, dan juga ada si Halberd di Nah, situ. dia supportnya bisa dapat kill 71. Di mana itu akal sehatnya bisa begitu? Hebat banget. Ya Kenapa aja, gue- formation dikejar, Cok. Goldnya tuh, Bisa diudak. Dia bikin satu concentrate untuk lifesteal. itu Dan- ibaratkan kalau red main support begitu tuh. Apaan? Nyari Apa? kill. Iya, mukil. Mukil nggak bercanda guys. Glowing one-nya juga untuk efek burn-nya, dan dia hanya butuh 2 item defense, yaitu Athena Shield dan juga breastplate ini. Dan Brute Force-nya ya. Brute Force. Baxia sendiri juga sebenarnya cukup tanky dengan adanya Sangat sih. Oracle